Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dengan ringan tanpa suatu halangan apapun menghadiri majelis ilmu di majelis yang mulia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruqyah dan hukum-hukumnya. Hukum ruqyah itu seperti apa? Karena sekarang ini marak, baik itu di media-media, di televisi dan lain sebagainya, banyak sekali tayangan-tayangan tentang ruqyah. Ruqyah adalah membacakan sesuatu pada orang yang sakit. Bisa jadi karena terkena ain, sengatan, sihir, racun, rasa sakit, sedih, gila, kerasukan, dan lain-lain. Ruqyah di kalangan para dukun atau paranormal dikenal dengan istilah jampi-jampi. Sedangkan ruqyah yang syar'i ada ketentuannya sebagaimana disebutkan oleh para ahli. Ruqyah sebenarnya bisa dilakukan untuk pencegahan dan pengobatan. Terkadang orang diruqyah ketika terkena penyakit secara fisik maupun secara psikis. Jadi orang minta diruqyah atau melakukan ruqyah ketika sudah mengalami sakit, baik sakit rohani, psikis maupun fisik saja. Padahal ruqyah sangat penting untuk dirutinkan atau didawamkan untuk pencegahan, yaitu ruqyah untuk mencegah dari penyakit seperti ruqyah yang dibaca menjelang tidur, ba'da sholat atau zikir pagi petang, karena menjaga jauh lebih penting daripada mengobati. Bersedia payung sebelum hujan. Hal ini berdasarkan riwayat dalam hadis Shahihain dari Aisyah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ru'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marratin. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beranjak ke tempat tidurnya pada setiap malam,
Beliau menghimpun dua telapak tangannya, kemudian meniupkan padanya sambil membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu mengusapkan kedua telapak tangannya itu ke seluruh tubuhnya yang mampu untuk diusap, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukannya 3 kali. Hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan setiap hendak tidur sebagai pencegahan dari berbagai penyakit dan gangguan jin atau setan. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian ruqyah. Ada sebagian ulama yang membagi ruqyah menjadi 2. Satu, ruqyah syariah, yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ini pada umumnya para ulama membagi menjadi 2. Tetapi di dalam kitab Fathul Majid, ruqyah terbagi menjadi 3. Yang pertama ruqyah syariah, yaitu ruqyah dengan Al-Quran, nama dan sifat Allah. Atau saya sebutkan dulu ya. Di dalam kitab Fathul Majid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ruqyah syariah, kemudian yang kedua adalah ruqyah bid'iyah, dan yang ketiga adalah ruqyah syirkiyah. Apa yang dinamakan dengan ruqyah syariah? Yaitu ruqyah dengan Al-Quran, ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, nama dan sifat Allah, hadis dan bahasa Arab yang dipahami, serta tidak meyakini ruqyah memiliki pengaruh dengan sendirinya tetapi atas izin Allah. Kemudian yang kedua adalah ruqyah bid'iyah, yaitu ruqyah yang mengandung unsur bid'ah seperti tulisan yang dicampurkan dengan air lalu diminum. Sebagian ulama berpendapat termasuk bid'ah atau cara meruqyah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi seperti ruqyah masal. Yang ketiga adalah ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan, yaitu hilangnya syarat-syarat ruqyah syariah seperti ruqyah yang terdapat dalam permintaan pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kitab Fathul Majid halaman 147. Hukum. Sekarang kita mencoba menjelaskan tentang hukum dari ruqyah. Hukum asal dari ruqyah adalah boleh. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tunazzilu, di antara salah satunya ya, ada beberapa, di antara salah satunya saya sebutkan, wa tunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusarah. Al-Quran surat Al-Isra. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqaqakum, la ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidaklah mengapa ruqyah di dalamnya yang tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. Dari sini hukum dari ruqyah itu sendiri yang pertama adalah boleh. Dasarnya adalah ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 dan hadis riwayat Muslim yang sudah saya bacakan tadi. Dengan catatan bahwa ruqyah tersebut adalah ruqyah
syar'iyah. Makanya di situ la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tidak mengapa ruqyah selama ruqyah tersebut tidak mengandung syirik. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa yang pertama mubah kalau dia ruqyah syar'iyah. Sedangkan selain ruqyah syar'iyah, misalnya ruqyah syirkiyah, maka hukumnya adalah haram. Mengapa haram? Dasarnya adalah dari hadis yang sudah saya sebutkan tadi. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Mafhum mukhalafanya, yaitu pemahaman kebalikan dari hadis tersebut, maka terlarang atau haram hukumnya jika mengandung kesyirikan. Jadi saya ulangi lagi bahwa ruqyah syar'iyah hukumnya adalah boleh. Sedangkan ruqyah syirkiyah hukumnya adalah haram. Al-Khattabi rahimallahu berkata, Rasulullah SAW pernah memerintahkan melakukan ruqyah dan membolehkannya. Nah, ini juga menguatkan bahwa ruqyah itu boleh dengan catatan bahwa ruqyah itu adalah ruqyah syar'iyah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah percaya bahwa ayat Al-Quran itu memiliki pengaruh atas izin Allah? Jawabannya adalah boleh, karena Allah telah menjadikan sebab kesembuhan kepada ayat-ayat Al-Quran tentunya atas izin Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Al-Qaulul Jadid, seseorang wajib mengetahui bahwa dalam pembahasan sebab terdapat 3 perkara yang mendasar, yaitu yang pertama, tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab, baik secara syar'i maupun qadari atau kauni. Yang kedua, seorang hamba tidak bersandar hatinya kepada sebab, namun bersandar kepada Allah sang penyebab. Berpengaruhnya sesuatu sebab dan sang pentakdirnya diiringi dengan usaha yang disyariatkan untuk dilakukan dan semangat melakukan yang paling bermanfaat. Yang ketiga, wajib diketahui bahwa suatu sebab meskipun besar dan kuat pengaruhnya, maka sesungguhnya tetap terikat dengan takdir Allah, tidak bisa terlepas darinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinukil dari kitab Fathul Majid, Imam Suyuti berkata, ruqyah itu dibolehkan dengan catatan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah, menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna, dan harus yakin. Jadi yang pertama, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna. Dan yang ketiga, harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah, bukan dari zat ruqyah itu sendiri. Kriteria ruqyah yang syar'i secara detailnya adalah seperti ini. Bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran, doa yang syar'i atau yang tidak bertentangan dengan doa yang dituntunkan. Menggunakan bahasa Arab kecuali jika tidak mampu menggunakannya. Tidak bergantung pada ruqyah, karena ruqyah hanyalah sebab yang dapat berpengaruh atas atau tidak. Isi ruqyah jelas maknanya, tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah, semisal kepada jin dan setan. Tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti celaan. Tidak mensyaratkan orang yang diruqyah mesti dalam kondisi yang aneh, seperti harus dalam keadaan junub, harus berada di kuburan, atau mesti dalam keadaan bernajis.
Ini termaktub dalam Fatawal Ulama fi Lajus Syir wal Mas wal Ain wal Jan. Kriteria-kriteria di atas menunjukkan bagaimana kita dapat menilai praktek ruqyah yang dibenarkan atau yang tidak dibenarkan. Jika si dukun menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, menggunakan doa yang tidak dipahami, atau menyembuhkan dengan jalan memindahkan penyakit yang diderita ke hewan, maka jelas kita katakan praktek dukun tersebut bermasalah. Lebih bermasalah lagi jika di dalamnya menggunakan jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, meminta tolong pada jin, atau meminta agar kita menyembelih hewan tertentu untuk jin, yang seperti ini jelas syirik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tawalat syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa ada jampi-jampi atau mantra-mantra dan lain sebagainya yang mengandung kesyirikan, namun tidak semuanya demikian. Yang menjadi permasalahan sekarang bedanya tipis antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. Kenapa demikian? Karena yang mempraktekkan ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah dari sisi fisik hampir sama. Kalau di Bali misalnya jelas bahwa ruqyah syirkiyahnya orangnya berpakaian berbeda. Tetapi ketika di kalangan orang Islam banyak juga beredar ruqyah syirkiyah yang melakukannya berkopiah, kemudian berjenggot, atau bahkan bersorban. Sehingga perbedaan antara ruqyah syirkiyah dengan ruqyah syar'iyah itu sangat tipis. Yang membedakan seperti yang sudah diuraikan tadi, bahwa harus jelas doa-doanya dari Al-Quran atau hadis, kemudian menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan media-media yang menimbulkan kesyirikan. Misalnya menulis ayat Al-Quran kemudian dimasukkan ke dalam sabuk, atau menulis ayat Al-Quran kemudian dimasukkan dimasukkan ke dalam kain atau apa, kemudian digantung dan lain sebagainya supaya selamat, supaya ini, sehingga mengakibatkan ketergantungan terhadap benda-benda tersebut. Sama, mereka awalnya menggunakan, ketika meruqyah tetap menggunakan Al-Fatihah, menggunakan ayat kursi dan lain sebagainya, tetapi menggunakan media-media tersebut mengakibatkan kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun menuju ke syirik yang besar, sehingga perlu hati-hati. Dari sini bisa saya ulang lagi, saya simpulkan bahwa ruqyah itu minimal terbagi menjadi dua, yaitu ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah hukumnya adalah boleh, tetapi ruqyah syirkiyah sebaliknya adalah terlarang atau haram. Kemudian dari sisi macam, dari sisi hukum sudah, yang perlu diyakinkan oleh orang yang
minta diruqyah, bahwa bukan ruqyahnya yang menyembuhkan, tetapi ruqyah adalah sebab, penyebabnya atau penyembuhnya adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakinkan kepada orang yang meminta diruqyah. Karena apa? Kalau menggantungkan ruqyah, nah ini akan menimbulkan kesyirikan tadi itu. Sama dengan menggunakan benda-benda yang digantung, benda yang akhirnya apa, sebagai jimat dan lain sebagainya. Padahal di dalam hadisnya tadi disebutkan bahwa apa tadi itu, jimat dan lain sebagainya, inna ruqa wat tamaima wat tawalata syirkun, adalah syirik. Tetapi ini ada kelanjutan bahwa yang dimaksud dengan syirik di sini, ruqyah yang syirik di sini adalah ruqyah yang syirkiyah, bukan ruqyah yang syariah. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Mungkin saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.